Hello guys, welcome back. Selamat datang kembali di materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Sekarang ini aku mau bahas satu lagi bahasan dari masa pendudukan Jepang di Indonesia yaitu tentang organisasi-organisasi bentukan Jepang yang dibentuk di Indonesia. Oke, jadi setelah sebelumnya aku udah pernah sih ngejelasin beberapa organisasi di bidang militer dan semi militer. Kali ini aku mau jelasin yang lainnya juga. Jadi secara umum kita bisa bagi tiga organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang waktu itu. Yang pertama itu ada organisasi sosial, ada juga organisasi militer, dan ada organisasi politik. Untuk organisasi militer sebelumnya udah pernah aku bahas ya, jadi aku nggak akan bahas lagi di sini. Jadi cuman untuk sekilas mengingatkan aja, organisasi militer itu yang kayak Seinendan, yang kayak Keibodan, Fujinkai, Heiho, dan PETA kayak gitu. Itu merupakan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang militer yang dibentuk Jepang untuk Indonesia. Dan sekarang di lesson ini aku bakalan lebih fokus ke beberapa organisasi yang dibentuk di bidang sosial dan politik. Oke. Yang pertama ini ada Gerakan 3A. Sebenarnya Gerakan 3A ini merupakan organisasi pertama yang dibentuk oleh Jepang dan didirikan tanggal 29 April 1942 sebagai bagian dari propaganda Jepang. Dan pelopor dari Gerakan 3A ini adalah Shimizu Hitoshi. Jadi ini merupakan propaganda Jepang, dan semboyan Gerakan 3A ini seperti yang udah disebut-sebut sebelumnya, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Nah, sebenarnya Gerakan 3A ini bukan merupakan gerakan kebangsaan Indonesia, tapi ini tuh cuma upaya Jepang aja gitu untuk memikat hati bangsa Indonesia supaya mau membantu Jepang. Nah, karena gerakan ini kurang dapat perhatian juga, akhirnya gerakan ini dibubarkan lah kemudian gitu. Jadi sebenarnya ini cuma organisasi-organisasian gitu yang dibentuk supaya rakyat-rakyat Asia, terutama Indonesia ini mau membantu Jepang gitu, karena Jepang ini dianggapnya sebagai pahlawan lah gitu. Jepang ini membebaskan kan rakyat-rakyat Asia termasuk Indonesia dari kolonialisme Hindia Belanda. Makanya Jepang ini disebut saudara tua gitu sama beberapa warga Asia, karena ceritanya Jepang ini yang ngebebasin kolonialisme, padahal dibalik itu sama aja sih, Jepang juga pengen ngejajah Indonesia gitu. Makanya semboyan atau Gerakan 3A ini lahir karena itu. Next ada beberapa organisasi. Yang pertama itu organisasi Islam. Organisasi Islam itu ada dua. Ada yang pertama Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Ini tuh sebenarnya bukan murni bentukan Jepang, tapi MIAI ini sebenarnya udah ada sejak tahun 1937 dan didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya didirikannya. Jadi ini sebelum Jepang datang ke Indonesia gitu, ini udah ada sebenarnya. Nah, kemudian di tanggal 13 Juli 1942 MIAI ini dihidupkan kembali oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia, khususnya umat muslim gitu. Dan usaha ini cukup berhasil. Dan selain MIAI ada juga Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi. Jadi di bulan Oktober 1943 ini organisasi ini, MIAI ini resmi dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi. Jadi di tanggal 22 November 1943 didirikanlah resmi organisasi Islam baru dengan nama Masyumi dan diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dibantu Kiai Haji Mas Mansur dan Kiai Haji Farid Ma'ruf. Nah, jadi di saat itu pemerintah Jepang memberikan kebebasan kepada pemuda-pemuda Islam untuk membentuk Laskar Muslim Indonesia.
Antara lain ada Laskaris Bulo, Fisabilillah, dan lain-lain. Jadi mereka itu diberikan latihan oleh Jepang. Sebenarnya tujuannya sama, untuk menarik perhatian, untuk menarik simpati masyarakat Indonesia terhadap Jepang gitu. Dan yang ketiga ada Putra. Putra ini Pusat Tenaga Rakyat singkatannya. Putra ini didirikan di tanggal 9 Maret 1943. Gerakan ini beda dengan 3A yang bukan merupakan organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia. Jadi kalau Putra ini dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, di dalam Putra ini, bangsa Indonesia dan Jepang punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi Jepang ini membentuk Putra untuk tujuan memusatkan seluruh kekuatan masyarakat gitu, dalam rangka membantu usaha Jepang melawan sekutu. Sedangkan di pihak Indonesia ini, para pemimpin seperti Bung Karno, Bung Hatta, kayak gitu, berusaha memanfaatkan Putra sebagai tempat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dan akhirnya Jepang pun mulai curiga dan gak puas gitu dengan adanya Putra. Akhirnya di tanggal 8 Januari 1944 didirikanlah organisasi baru bernama Jawa Hokokai. Dan untuk menghindari sesuatu yang gak diinginkan sama Jepang, organisasi ini pun akhirnya dipimpin oleh orang Jepang langsung. Dan salah satu tugas dari Jawa Hokokai ini untuk mengarahkan tenaga rakyat untuk ikut Romusha. Nah, ini organisasi yang dibentuk untuk menggantikan Putra. Jadi Jawa Hokokai ini merupakan organisasi yang dibentuk Jepang untuk menghadapi situasi perang. Nah, jadi rakyat itu diharapkan memberi dharma baktinya terhadap pemerintahan demi kemenangan perang gitu. Jadi latar belakang kenapa organisasi ini dibentuk di tahun 44 antara lain karena situasi perang Asia Timur yang mulai berbalik. Jadi tentara sekutu udah bisa mengalahkan Jepang di berbagai tempat, dan hal ini membuat kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan gitu. Dan oleh karena itu inilah dibentuk supaya orang-orang yang tergabung di Jawa Hokokai ini bisa memberikan kontribusinya untuk membantu Jepang memenangkan perang gitu. Nah, tujuannya juga banyak, antara lain melaksanakan segala tindakan untuk membantu Jepang gitu. Dan yang selanjutnya ini udah mulai ke organisasi pemerintahan, organisasi politik. Yang pertama ada BPUPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chousukai ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jadi badan ini dibentuk sebagai upaya dari Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang itu nantinya bakalan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas dari BPUPKI sendiri ini adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal baru yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka gitu. Jadi sebenarnya ini sebagai iming-iming gitu untuk Indonesia tetap membantu Jepang. Makanya dikasihlah janji Indonesia bakal merdeka. Walaupun sebenarnya dalam prakteknya enggak rela lah Jepang ini kalau Indonesia harus merdeka. Selanjutnya ada PPKI. PPKI ini dibentuk karena orang Indonesia ini dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan undang-undang bagi negara Indonesia. Akhirnya BPUPKI ini pun dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai dan diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Tugas pertama PPKI ini meresmikan pembukaan serta batang tubuh UUD. Nah, jadi PPKI ini lebih fokus untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, begitu. Oke. Yap, itulah dia beberapa organisasi-organisasi bentukan Jepang. Sebenarnya
beberapa bentukan Jepang, tapi beberapa juga ada tadi yang aku bilang sebenarnya udah ada, cuman dibentuk kembali di masa pemerintahan Jepang untuk memperkuat, untuk mengambil hati rakyat Indonesianya juga gitu. Kalau kalian masih penasaran tentang organisasi-organisasi militer, boleh dicek di video aku sebelumnya yang tentang kebijakan militer di masa pendudukan Jepang. Di situ aku udah lengkap jelasin juga. Dan untuk kalian yang masih penasaran sama video-video sebelum ini, boleh dilihat beberapa video yang udah aku buat tentang masa pendudukan Jepang. Dan buat kalian yang udah tonton juga dari awal sampai akhir, tungguin karena setelah ini aku bakalan bikin lesson-lesson yang lain tentang materi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, segitu dulu aja dari aku. Sampai ketemu di lesson-lesson aku berikutnya. Bye-bye.